Aku sebagai pasangan halal. Bab 027. Assalamualaikum, Del, kamu kemana saja dalam beberapa hari ini? Sakit apa? Tanya Najwa. Waalaikumsalam. Aku sakit biasa, kok. Gak parah-parah banget pokoknya. Ayolah, kita masuk kelas. Kamu tahu, gak, semenjak kamu gak masuk, Kak Zina nanyain kamu terus ke kelas kita, tutur Najwa. Nanyain apa? Tumben banget Kak Zina peduli sama aku. Biasanya, dia marah terus ke aku. Bukan peduli, Del. Tapi, Kak Zina mastiin apakah kamu sudah masuk apa belum atau nanti masuknya barengan sama Prof. Rama. Kamu gak tahu selama kamu gak masuk, Prof. Rama juga mengambil libur. Ya tahu dia kan. Hanifah tidak melanjutkan ucapannya. Dia menggigit kabel bawahnya. Di balik kain cadar yang ia kenakan. Tahu. Kamu tahu? Tanya Najwa, heran. Iya. Maksud aku itu, Prof. Rama, kan, memang sering absen beberapa hari terakhir aku di kampus kemarin. Mungkin saja beliau sibuk, kan, bulan ini. Jadi, gak heran kalau Prof. Rama ambil libur lagi kemarin. Iya, masuk akal juga. Iya. Mungkin, Kak Zina off sama aku atau Prof. Rama. Off itu apa? Overthinking, Najwa. Itu bahasa gaul. Kamu unik, ya, Hanifah. Bahasa gaul bisa. Serba bisa, deh, pokoknya. Hanifah tertawa kecil. Aku memang gaul dulu. Selalu mengikuti perkembangan masa kini. Cuman, sekarang aku lagi belajar dan memperdalam ilmu agama, tutur Hanifah, apa adanya. Najwa tersenyum di balik cadarnya. Ia pun merangkul bahu Hanifah dan mengusapnya. Selama niat kamu baik, insya Allah akan dipermudah. Ketika seorang hamba memutuskan hijrah dari nol, maka, itu artinya dia harus bersedia menerima ujian dari proses hijrah tersebut, karena tidak ada perubahan ke arah lebih baik yang didapatkan secara instan. Najwa memotivasi sahabatnya itu. Hanifah tersenyum dari balik kain cadarnya. Terima kasih atas motivasinya, Najwa. Insya Allah aku akan berusaha tabah dalam menjalani setiap ujian yang Allah berikan. Amin. Aku bantu dia, ya. Yuk, ke gedung B. Kelas pertama ada di sana. Hanifah menganggukkan kepala. Dia kemudian berjalan bersama Najwa ke gedung B. Lantai 1 karena kelas pertama mereka hari ini dilaksanakan di sana. Wah, Hanifah, kamu masuk hari ini. Wah, Kak Zina pasti curiga total ini mah, ujar Kesia. Begitu Hanifah dan Najwa mengucap salam, masuk ke ruang kelas tersebut. Curiga gimana, sih? Timpal Shirley. Prof. Rama masuk hari ini juga, Shirley. Kamu tahu sendiri, kan, Kak Zina selalu nanyain ke kita apakah Hanifah sudah masuk atau belum. Nah, sekarang Hanifah masuk hari ini, barengan sama Prof. Rama. Pasti Kak Zina curiga. Memangnya, Prof. Rama masuk hari ini juga? Iyalah. Aku lihat tadi di gedung Prodi. Update banget, ya kamu. Iyalah. Aku, kan, pengikut Prof muda dari dulu. Ya udahlah. Gak usah permasalahin nenek lampir itu. Lagian, dia ada hubungan apa sama Prof. Rama? Sok berkuasa banget, deh, kesal Shirley, dengan beraninya. Hanifah menghela napas. Dia tidak peduli akan apapun yang dibicarakan oleh temannya. Wanita itu langsung duduk dan mulai membuka buku. Dia terlalu bersemangat untuk kelas. Hari ini,
karena seperti biasa Hanifah selalu aktif di setiap mata kuliah. Kecuali mata kuliah Rama. Kelas berakhir. Minggu depan kita di lab, ya? Tanya Kesia kepada Hanifah. Iya, Syah, minggu depan praktik di mata kuliah tadi. Aku gak sabar. Aku pikir tadi cuman mimpi kalau minggu depan kita belajar di lab. Kamu tidur? Iya. Iya, Del, aku hampir tidur. Ngantuk banget. Kesia tertawa. Hanifah menggelengkan kepala. Bisa-bisanya temannya itu mengantuk saat mata kuliah berlangsung. Tapi, tidak heran, Kesia memang selalu bertingkah aneh. Namun, dia sosok teman yang baik di balik tingkah lakunya yang seperti itu. Nanti sebelum pulang, kita ada rapat HMPS. Kayaknya rapat untuk makrab, deh, kata Shirley. Iya, deh, kayaknya. Kita semua harus ikut, ya, di malam keakraban antar anggota HMPS. Ujar Kesia. Iya, aku ikut, jawab Najwa. Aku juga, sahut Shirley. Del, kamu gimana? Ikut juga, kan? Harus ikut pokoknya, tanya Kesia kepada Hanifah. Hanifah terdiam dengan tatap mata kebingungan. Dia ragu untuk menjawab apa, karena saat ini dia tidak lagi meminta izin kepada abah dan uminya. Melainkan, Hanifah harus izin kepada suami. Del, kamu gak apa-apa? Tegur Najwa, apa kamu masih sakit? Nah, itu, aku masih mempertimbangkan kondisi kesehatanku kalau hari ikut malam keakraban HMPS. Apalagi, harus menginap beberapa hari. Kayaknya, aku gak bisa jawab. Sekarang apakah harus ikut atau gak? Ya udah, deh, kita tunggu jawaban kamu, ya. Kami harap kamu juga ikut, ujar Kesia. Hanifah tersenyum canggung dan menganggukkan kepala. Dia tidak tahu apakah suaminya akan mengizinkan atau tidak. Jikalau tidak, terpaksa Hanifah tidak bisa menikmati momen kebersamaan antar anggota HMPS dari semester bawah hingga atas. Kata Umi, apapun yang akan kulakukan, kemanapun aku pergi, harus izin dulu ke suami. Kalau suami tidak mengizinkan, aku gak boleh pergi, batin Hanifah. Karena merasa sangat lapar, Kesia mengajak teman-temannya ke kantin. Hanifah pun ikut ke kantin bersama ketiga temannya itu. Aku kentang goreng saja, deh, mau ngemil aja, kata Hanifah. Loh, tumben gak pesan bakso? Gak lapar apa? Atau kamu sudah sarapan? Tanya Kesia. Mungkin, Hanifah memang sudah sarapan di rumah. Mengingat, dia, kan, baru sembuh. Pasti orang tuanya khawatir kondisi kesehatannya. Makanya, Hanifah sarapan di rumah, sahut Najwa, membantu Hanifah untuk menjawab. Benar, timpal Hanifah. Sebenarnya, aku akan selalu sarapan di rumah sekarang bersama suamiku. Dosen, kalian, ujar Hanifah, di dalam hati. Kadang, Hanifah merasa lucu jikalau mengingat dirinya sudah menikah. Ada kelucuan sendiri yang Hanifah rasakan. Namun juga Hanifah kadang merasa sedih karena tidak bisa sebebas dulu. Zil, lihat, adik tingkat yang bercadar itu sudah masuk, loh, hari ini. Barengan, dong, sama Prof Ganteng, ujar Alia. Adik tingkat mana? Banyak yang pakai cadar. Cek. Yang itu loh, yang kita tanya-tanyain berapa hari di kelas A semester 1. Hanifah. Kedua mata Zina membulat. Ia bangkit dari kursi kantin tersebut dan menatap serius ke arah Alia. Seriusan lo? Seriuslah.
Kapan gue bohong? Lihat saja di meja ujung. Alia menunjuk ke arah meja. Kantung tempat duduk Hanifah dan teman-temannya yang lain. Zina menatap ke arah sana. Tampak, tangannya mulai mengepal penuh kekesalan. Tanpa berucap kepada Alia, Zina langsung berjalan cepat menuju ke arah meja Hanifah. "Heh, Hanifah," tegur Zina, langsung. Kesia langsung meneguk minuman di mulutnya melihat Zina datang dengan wajah antagonisnya. Sementara, Hanifah menghela napas, malas, karena sudah tahu maksud kedatangan Zina. "Iya, apa?" Hanifah langsung berdiri. "Jujur sama aku. Kamu ada hubungan apa sama Prof. Rama? Apa kamu mengidolakan dia sampai segitunya? Begitu beliau gak masuk, kamu ikut-ikutan gak masuk. Dan hari ini beliau masuk, kamu juga ikut masuk." Sergah Zina, menghujani Hanifah dengan beragam pertanyaan. "Gak," jawab Hanifah, singkat. Dia sedang malas berdebat. "Kamu punya sopan santun, gak, berbicara sama senior? Apa kamu juga punya sopan santun untuk menghargai junior kamu sedikit saja, Kak Zina? Aku heran, ya, sama kamu selalu saja membahas Prof. Rama." "Heran? Kayak gak ada cowok lain?" Zina tersenyum smirk. "Heh, aku yakin kamu juga menginginkan Prof. Rama, kan? Secara, dia itu tampan, mapan, sukses di usia muda. Bahkan, dikenal sebagai profesor termuda di Indonesia. Siapa yang gak mau sama Prof. Rama? Aku yang gak mau. Puas. Sekarang, gak usah ganggu aku lagi, Kak. Aku gak ada hubungannya sama Prof. Rama. Aku dan beliau sebatas dosen dan mahasiswa," tukas Hanifah. "Haha. Licik juga, ya kamu. Kamu menutupi kelicikan kamu di balik kain penutup wajah. Kamu itu. Sudah jelas aku melihat kamu niru Prof. Rama, malah gak mau ngaku kalau kamu sebenarnya mengidolakan Prof. Rama. Cincin kalian juga sama, kan? Terserah. Lagian, kamu siapanya Prof. Rama, sih? Sebatas dosen dan mahasiswa juga, kan? Ngapain sensitif banget? Belum tentu dia jodohmu, Kak. Siapa tahu juga Prof. Rama sudah mempunyai jodoh. Jodoh bisa diatur. Akan kubuktikan kalau Prof. Rama akan menjadi jodohku," tegas Zina. Ya, terserah. Sekarang, pergilah. Aku mau makan lagi, lapar." Hanifah kembali duduk di meja makannya. Sementara, Zina langsung pergi dari sana. Dia sedikit lega karena Hanifah menjawab bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengan Rama. Juga tidak mengidolakan Rama. Setidaknya, jawaban itu sedikit melegakan hati Zina. "Bayar? Yuk, ajak Shirley. Sini. Biar aku yang bayar ke kasir. Kalian tinggal serahin uang saja," sahut Kesia. "Kamu memang sahabat yang baik dan pengertian. Nih, uangku." Shirley menyerahkan beberapa lembar uang. Najwa pun menyerahkan uang kepada Kesia. Sementara, Hanifah terlihat panik mencari yang di tasnya. Tapi, tidak ditemukannya juga. "Del, kamu baik-baik saja, kan?" tanya Kesia. "Ah, iya. Sebentar." Hanifah berusaha mencarinya lagi. "Kamu lupa bawa uang, iya? Biar aku bayarin dulu," tanya Najwa. Hanifah kemudian terdiam. "Astaga. Aku lupa mengambil uang jajan di suamiku," batinnya. Sebentar, ya. Bilang saja ke kasir aku akan segera kembali buat bayar makananku tadi. Assalamualaikum." Hanifah langsung berjalan cepat.
Dia berjalan ke gedung prodi menuju ruang prodi atau ruang dosen. Namun, baru saja dia memasuki gedung itu, Hanifah melihat suaminya sedang berdiri dengan seorang dosen muda perempuan. Sepertinya, mereka sedang mengobrol tentang kampus. Apa kata Kak Laila benar, sebelum unboxing memungkinkan kalau suami selingkuh. Walaupun Kak Laila bilang itu berlaku kepada pria yang tidak mempunyai iman. Tapi, siapa tahu saat ini iman Prof. Rama sedang lemah. Bisa gitu, kan? Ya, batin Hanifah mulai berpikir dengan kepolosannya. Profel, Hanifah menghampiri suaminya. Rama langsung menatap ke arahnya dengan wajah yang memang sedari tadi terkesan dingin. Mentang-mentang belum unboxing, bebas banget ngobrol sama wanita lain, kata Hanifah. Kedua mata Rama tampak sedikit melebar mendengarnya. Sementara, dosen perempuan itu terlihat kebingungan.